ilmuwan yang dokternya bumi, mereka bilang sebenarnya batas rata-rata demamnya bumi itu cuma dibatasin di 2 derajat nih. Kalau lebih panas dari 2 derajat demamnya bumi, maka akan lebih parah lagi. Jadi yang kita alami sekarang ini sebenarnya kita baru demam 1 derajat. Jadi kita udah halfway, udah setengah jalan menuju batas demam yang dibolehin oleh para ilmuwan. Hai teman-teman, selamat datang di Modena Talks. Kali ini bersama dengan saya Anya Dwinov, di mana saya akan mengajak teman-teman untuk bisa menyelam dan mengenal lebih dalam lagi mengenai sustainable lifestyle. Ya, kalau kita mendengar kata sustainable lifestyle ini lately ini menjadi satu kata yang trendy dan banyak orang sudah mengarahkan gaya hidupnya untuk lebih berkesinambungan, ramah terhadap lingkungan. Tapi sebenarnya teman-teman mengerti nggak sih sustainable lifestyle itu seperti apa? Karena saya sendiri nih, walaupun udah sering membicarakannya, sering mendengar, masih agak-agak ragu gitu loh, seberapa dalam kita memahami sustainable lifestyle itu sendiri. Tenang teman-teman, kita nggak akan diskusi berdua aja atau beramai-ramai segini aja. Saya akan menghadirkan ahlinya, benar, supaya kita tidak salah informasi, tidak salah pengetahuan, tidak salah mengenai wawasannya, atau menjadi orang-orang yang dianggap sok tahu. Padahal kita benar-benar tahu karena kita sudah mendengar langsung dari ahlinya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan seorang peneliti ekonomi lingkungan. Aduh, judulnya kayaknya berat sekali ya. Tapi beliau juga dikenal sebagai co-founder dari organisasi Think Policy. Hah? Apa yang mesti dipikirin? Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Yang pasti kalau saya nge-google, wah, nanti kita lihat deh reaksinya ya. Hasil googlean ini sangat out of the box sebenarnya. Baik teman-teman, langsung saja kita hadirkan Afu Tami. Hai. Hai Anya, apa kabar? Selamat datang di Modena Talk. Terima kasih. Nah, ini seru banget tempatnya. Iya kan ya, menarik sekali kan ya. Menarik banget. Betul sekali. Memang kalau di Modena tuh banyak hal yang menarik di sini. Mulai dari kulkasnya, kompornya, sampai ornamen-ornamen lainnya. Pokoknya mengisi rumah dengan begitu banyak keragaman. Benar. Pas banget ini aku lagi baru pindahan juga. Jadi datang ke sini sambil syuting ini sambil lihat-lihat. Jangan memancing saya ya. Jangan memancing. Jadi teman-teman nih ya, kalau misalnya kita Google, kayak kemarin tuh ya saya meng-Google gitu, bahkan nama formalnya gitu ya, Andita F. Utami. Yang keluar dari awal adalah Andita F. Utami cerai. Terus dipancing deh. Saya lagi mulai menata rumah. Oh, bagian dari rangkaian proses hidup ya. Betul. Dan itu bukan sesuatu yang perlu kalau zaman dulu kan, orang zaman dulu kan itu seolah-olah sesuatu yang terlalu tabu gimana ya. Sebenarnya ini bagian hidup gitu. Kita sambil sini sambil lihat-lihat. Banyak loh barang-barang elektronik menarik di sini untuk mengisi dapur dan sekitar. Saya setuju sekali, tapi apakah sesuai dengan standarnya Afu? Nah, mari kita ini bicarakan. yang menarik sekali. Karena kalau kita bicara misalnya mengisi rumah, banyak orang ngeliatnya dari sistem ekonominya aja. Murah, bagus, masuk. Tapi sebenarnya kalau kita bicara kembali lagi gini, tentang sustainable, apakah ada unsur sustainable yang bisa kita masukkan dalam memilih barang-barang yang ada di sekitar kita? Oke. Mau langsung ke situ aja kita bicara? Langsung ke situ aja, teman-teman penasaran kan? Oke, baik. Nah, bicara mengenai sustainable lifestyle, apa sih sebenarnya sustainable lifestyle itu? Tadi pas Anya bilang kan kayak sebenarnya orang-orang tuh biasanya kalau mikirin gaya hidup ngelihat ekonominya aja, tapi sebenarnya ada dampak lingkungannya juga gitu. Nah makanya persis tadi pas dikenalin aku kan peneliti ekonomi lingkungan. Orang-orang tuh suka bingung kenapa kok ekonom tapi lingkungan, karena biasanya kan berseberangan. Betul. Dianggapnya aktivis-aktivis yang hijau itu pasti nggak peduli ekonomi, atau orang-orang yang peduli ekonomi itu kayak aduh lingkungan ini bikin jadi nambahin pikiran gitu, padahal mendingan fokus ke ekonomi gitu. Nah, pekerjaanku hanya sebenarnya adalah persis ngelihat hubungan antara keduanya, terus nyari titik optimalnya nih gitu. Dimana sebenarnya kita ada loh banyak pilihan-pilihan yang hijau gitu, baik dari sisi buat lifestyle kita maupun kalau di level yang misalnya di perusahaan atau sebagainya, tapi sebenarnya tetap masuk akal secara ekonomi. Jadi justru kita hemat juga bisa, tapi nurunin dampak negatif kita ke lingkungan juga bisa gitu. Nah itu kan sweet spotnya ya, itu kayak titik yang kita ingin fokusin tuh di mana. Nah itulah pekerjaanku arahnya ke sana. Cuma memang fokusnya ke
mungkin ngebantu pemerintah. Jadi aku banyak kerjanya sama pemerintah nih untuk nyari solusi-solusi ekonomi lingkungan tadi, di mana kita tetap mendorong misalnya pertumbuhan ekonomi gitu, tapi juga ramah lingkungan. Nah, itu kan tadi ada pengenalan apa ya, akunya gitu. Nah, sekarang tadi pertanyaannya tentang sustainable lifestyle itu apa? Simpelnya sih sebenarnya itu adalah gaya hidup yang memungkinkan kita untuk meminimalisir banget dampak negatif kita ke lingkungan. Dampak kita ke lingkungan lewat apa aja? Yang paling utama sekarang sebenarnya 2 nih yang juga aktif banyak dibahas ya. Yang pertama tuh yang rame juga belakangan ini adalah lewat sampah ya gitu. Jadi gimana caranya konsumsi yang kita konsumsi yang kita konsumsi, apa yang kita beli dan sebagainya itu bisa meminimalisir sampah yang keluar, atau kita bisa pilah-pilah juga nih. Itu sudah termasuk sustainable lifestyle? Sampah, itu termasuk sustainable lifestyle. Karena jadi mulai dari pilih-pilih sampah? Mulai dari pilih-pilih sampah gitu. Karena dengan kita mengurangi sampah kita, atau kita mendaur ulang juga sebagian sampah, yang nanti menumpuk di tempat pembuangan akhir itu kan akan berkurang juga gitu. Nah, tapi yang kedua, ini yang menurutku sebenarnya lebih urgent, tapi kurang populer dibandingin yang sampah. Karena kalau sampah kan kayaknya kelihatan gitu ya. Yang kedua ini disebutnya sebagai jejak karbon. Wah, aduh sering dengar banget apa itu nih tuh. jejak karbon gitu loh. Ada jejak langkah gitu ya dari hati gitu. Ini enggak loh, jejak karbon. Bentuknya kayak gimana? Hitam atau apa gitu. Benar. Jadi orang lebih suka ngomongin sampah karena kelihatan kan gitu. Kalau numpuk tuh kelihatan. Nah, jejak karbon ini nggak kelihatan. Jadi dia kayak musuh tak terlihat gitu, tapi sebenarnya datang dari mana sih ya? Jejak karbon ini sebenarnya adalah karbon dioksida, belajar ya, CO2, zaman dulu ingat CO2, ya teman-teman ya, karbon zaman dulu dioksida, CO2, O2, yang kita keluarkan ke udara, ke atmosfer gitu, lewat konsumsi energi kita, lewat kalau kita naik mobil, transportasi gitu, maupun secara umum ya tadi konsumsi energi gitu. Jadi makin banyak manusia makin banyak CO2 juga dong? Benar, semakin banyak manusia semakin banyak CO2, tapi kontribusi tiap orang tuh bisa beda. Nah itu tadi jejak karbonnya. Jadi misalnya jejak karbonnya Anya secara rata-rata gitu dibandingin jejak karbon aku bisa jadi beda gitu. Nah jadi sustainable lifestyle itu sebenarnya gimana di level individu, masing-masing kita nih berusaha menurunkan jejak karbon kita serendah mungkin. Salah satunya lewat energi. Ini jadi penasaran kan ya, mungkin teman-teman mendengarnya, oke, saya sudah memahami jejak karbon. Sekarang apa saja sih yang saya berikan, jejak karbon apa yang bisa dilakukan atau diberikan oleh satu orang manusia? Tadi dari nafas nih yang paling umum, itu nggak bisa dikurangin lah ya. Nggak mungkin lah ya. Nggak bisa lah ya. Terus apa lagi? Mobil tadi, penggunaan mobil. Betul. Mobil itu kan pakai bensin. Nah, ketika mobilnya berbasis bensin dibakar, dia ngeluarin asap tuh. Nah, itu tuh karbon dioksida dilepas ke atmosfer. Terus apa lagi dari listrik. rumah? Yang paling banyak sebenarnya listrik. Listrik kan nggak ada rupa apa? Nggak ada polusinya ya, iya, kayaknya nggak ada asapnya ya gitu. Nah, listrik kita ini sebenarnya terhubung ke grid disebutnya gitu, di mana itu sumbernya sebenarnya kalau di Indonesia sekarang mayoritas dari pembangkit berbasis batu bara. Tahu batu bara bentuknya kayak gimana? Yang hitam arang gitu. Jadi kalau pernah lewat, kayaknya di beberapa jalan tol deh, kalau ke arah Bekasi gitu ada pipa besar, yang cerobong besar banget. Tinggi. Nah sebenarnya listrik kita datang dari situ, kebanyakan ya. Jadi batu bara masuk, dibakar gitu, terus menciptakan listrik, dan hasil dari pembakaran batu baranya asap besar banyak banget gitu dilepas ke atmosfer. Nah, yang paling langsung kerasa kan sebenarnya polusi. Itu langsung sebenarnya bisa kelihatan juga ya, lumayan relatif bisa kelihatan karena kita hirup lewat nafas. Dan kalau sekarang tuh di rumah pakai kayak air purifier yang ada kualitas udaranya, terus ada aplikasi juga buat cek kualitas udara tuh langsung kerasa gitu kan. Tapi yang nggak kerasa sebenarnya yang naik terus sampai atmosfer, yang sampai menumpuk menyelimuti bumi, itu tuh asap-asap itu tuh menyelimuti bumi sampai bikin pemanasan global. Jadi bumi itu jadi panas, atau kalau pernah dengar juga istilahnya krisis iklim. Iya, dari efek rumah kaca. Istilah lainnya gitu, dimana gara-gara terselimuti ini panas matahari nih, kan panas matahari kena nih ke kita gitu. Harusnya tuh panas matahari tuh mantul kan, balik lagi ke luar angkasa gitu. Tapi gara-gara tadi kita naik mobil, kita pakai listrik banyak-banyak, menyelimuti bumi, panas matahari ini terperangkap di dalam selimut atmosfer ini.
Sama seperti kalau mobil kita parkir di tempat yang panas. Persis, baru aku mau bilang, oh my god, you read my mind. Oh my god, ya lebih ke, karena teman-teman mungkin pemikirannya kayak apa ya perumpamaan yang pernah gue rasakan ya. Yes. Jadi kayak mobil diparkir pas di bawah matahari itu, mataharinya kan masuk, tapi panasnya terperangkap di dalam mobil kan. Sampai kalau kita buka mobilnya lebih panas daripada di luar. Betul. Saking terperangkapnya. Nah, exactly kayak gitu. Jadi bumi tuh sekarang lagi kayak mobil tadi demam memerangkap banyak panas gara-gara jejak karbon yang kita keluarkan ke atmosfer gitu. Oh my god, dan ini sedang terjadi saat sedang ini terjadi. sedang terjadi. Betul sedang terjadi. Nah, kalau misalnya teman-teman di rumah ngikutin nih, misalnya ada bencana banjir ya belakangan semakin parah bencana banjir, atau kalau di Amerika dan Australia tuh ada kebakaran hutan yang wildfire. Yes, di Indonesia juga sih sempat kejadian kan 2015, daerah-daerah Kalimantan, 2019 penyumbang asap ke daerah Malaysia. Betul, dan Sumatera juga gitu. Terus juga heat waves kalau di Eropa, gelombang panas yang sampai orang meninggal karena saking panasnya, itu semua terjadi karena atmosfer kita ini udah berubah komposisinya gara-gara panas matahari itu. Jadi yang biasanya udara iklim tuh terregulasi dengan normal gitu. Sekarang semua jadi hujan jadi lebih drastis gitu ya, hujan jadi lebih parah, panas lebih parah, semua gara-gara jejak karbon. Apakah termasuk salah satu pergeseran? Kalau orang zaman dulu kan bilang, oh di Indonesia mah gampang, musim hujan adalah yang berberan. Tiba-tiba kan sekarang April lah masih hujan dan segala macam. Ini adalah salah satu efek dari berkepanjangan nih pergeseran ini semua. Betul banget, karena kalau masih ingat dulu tuh aku kayaknya SMP ya kita belajar ini apa gitu. Jadi angin-angin yang harusnya membawa angin mason apa gitu nggak sih zaman dulu. Kalau kita bilangnya kalau di India tuh sampai ada musimnya untuk kawin. Monsoon apa gitu deh. Iya kayak gitu, yang normalnya harusnya misalnya setiap 6 bulan gitu, sekarang tuh udah berubah patternnya gitu, sampai nggak bisa ditebak bisa hujan di hari apa. Kemarin di Surabaya lihat videonya ya yang parah banget itu. Betul, gitu. Itu semua tuh kenceng banget gara-gara krisis iklim pemanasan global ini gitu. Jadi basically kalau orang bilang, ada mungkin beberapa kalangan yang mengatakan ya bukan urusan gua lah, tuh urusan nanti. Sebenarnya salah ya, karena sekarang sudah dirasakan efeknya. Sudah dirasakan. Jadi kalau COVID nih, sekarang kan kita lagi pandemi gitu, kan suka dibilang, kita suka diukur suhu badan nih, suhu badan. Kalau misalnya lebih dari berapa ya nggak boleh masuk mall? 37, 36. Setengah kali ya, 37,5. 37,5. Iya gitu kan, di luar ini. Nah, para ilmuwan, istilahnya dokter bumi gitu kan, kalau dokter manusia. Nah, ada ilmuwan yang dokternya bumi, mereka bilang sebenarnya batas rata-rata demamnya bumi itu cuma dibatasin di 2 derajat nih. Kalau lebih panas dari 2 derajat demamnya bumi, maka akan lebih parah lagi. Jadi yang kita alami sekarang ini sebenarnya kita baru demam 1 derajat. Jadi kita udah halfway, udah setengah jalan menuju batas demam yang dibolehin oleh para ilmuwan. Ini nih kalau misalnya kita ya teman-teman yang suka nonton film-film Hollywood, mungkin jadi 2012 ya, ada film-film yang bencana alam, pusat bumi jadi berhenti bergetar apa. Basically itu adalah gambaran untuk melihat kalau kita mempertahankan gaya hidup yang tidak baik kepada lingkungan, itu bisa terjadi. Betul banget. Oh wow, oke. Nah, mengerikan sih. Ini menarik ya, kalau misalnya apa yang Afu sampaikan ini kan menjadi satu gambaran bahwa ini yang sedang terjadi dan akan terjadi apabila kita tidak mengubah kebiasaan kita sehari-hari. Nah sekarang coba kita kembali ke lebih menjejakkan kaki ke bumi dalam kehidupan sehari-hari. Nggak mau dong, apalagi yang sudah punya keluarga. Pingin dong kita menciptakan atau menyediakan lingkungan yang lebih ramah, yang lebih memiliki jangka panjang baik. Untuk anak-anak generasi kita selanjutnya. So what can we do? Apa yang bisa kita lakukan? Hal-hal kecil apa yang bisa kita lakukan sampai hal besar apa yang kita bisa kontribusikan? Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya, supaya kita sama-sama tahu nih teman-teman. Jangan sampai kita menjadi kelompok masyarakat yang malah memperburuk keadaan, mempercepat terjadinya peningkatan demam untuk bumi kita yang tercinta ini. Dan langkah-langkah tepatnya seperti apa, praktisnya seperti apa, teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Modena Talks.
Oke teman-teman, lanjut lagi nih kita di Modena Talks bersama dengan Afutami, seorang peneliti ekonomi lingkungan. Betul kan ya? Betul. Betul sekali. Yang sekarang saya sudah tahu ternyata tugasnya ngapain ya. Mencari titik temu antara fungsi ekonomi dan yang bermanfaat baik untuk lingkungan. Yes. Ini ternyata sebenarnya banyak kontribusi yang bisa kita berikan loh sebagai masyarakat. Sebagai manusia di bumi ini, kita bisa menggunakan hasil penelitiannya Afutami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya dong, pasti kita kan menginginkan tidak hanya secara ekonomi membaik, tapi untuk lingkungan juga memberikan kontribusi yang bagus untuk jangka panjang. So what can we do? Wah, itu dia pertanyaan kuncinya. Yes. What can we do? Ya, jadi balik tadi ya, secara global nih, yang paling banyak nyumbang CO2 tadi ke atmosfer, 75% adalah energi. Oke. Energi itu apa aja di dalamnya? Listrik, transportasi, dan mungkin juga termasuk energi yang dipakai perusahaan-perusahaan buat pabrik, produksi, segala macam yang kita pakai ini gitu. Oh makanya sekarang lagi ada tren katanya jangan fast fashion. Salah satunya. Itu salah satunya. Salah satunya. Tapi fast fashion sebenarnya ada masalah waste-nya juga, ada tambahan lah, bukan cuma dari sisi CO2-nya aja. Oke. Nah, jadi karena yang paling banyak nyumbang itu energi, paling mudah sebenarnya kontribusi kita adalah dengan mengurangi konsumsi energi kita, dengan salah satunya meningkatkan efisiensi produk-produk elektronik yang kita pakai nih misalnya. Oke, karena ini menarik, mengurangi penggunaan energi hampir impossible lah. Zaman sekarang nggak ada listrik, nggak mungkin. Yes, makanya ruang-ruang buat hematnya ini sebenarnya nggak harus kita jadi hidup menderita. Tapi misalnya sekarang kan masih banyak yang AC atau listrik lampu pada umumnya tuh misalnya suka kelupaan dimatiin misalnya. Atau dipakai lebih lama dari dibutuhkan. Jadi misalnya aku nih kalau misalnya tidur suka aku otomatis AC untuk mati jam 5 jam 6 pagi. Jadi pas aku bangun dia otomatis udah mati juga gitu. Enggak, atau dia mati karena suka kedinginan nggak sih kalau bangun? Ya kan? Teman-teman juga kan suka kedinginan. Pakai AC tapi narik selimut setebel-tebel mungkin. Nah, AC itu misalnya ada fitur timer di mana kita bisa bikin dia mati sebelum kita bangun. Jadi pas bangun juga kita nggak terlalu kedinginan, sekaligus kita hemat listrik. Terus misalnya lampu-lampu tuh bisa pakai sensor supaya kalau lagi nggak dipakai dia otomatis mati. Atau ya kita rajin mati-matiin. Atau kayak steker-steker listrik tuh kalau nggak dipakai dimatiin. Nah itu hal-hal kecil ya. Tapi hal-hal yang besar sebenarnya sekarang tuh kita perlu milih opsi-opsi elektronik yang efisiensi energinya lebih tinggi Anya. Jadi kadang-kadang misalnya ada kulkas nih, dua kulkas yang sama. Tapi untuk menghasilkan dingin yang sama gitu, kulkas yang ini cuma pakai 100 watt, ini cuma contoh kasar aja ya. Bukan dibilang, enggak kulkas saya gini, enggak begitu teman-teman. Bukan gitu, ini perumpamaan gitu. Sementara yang kulkas yang ini mungkin teknologinya lebih lama, jadi lebih tua gitu, jadi dia 150 watt. Nah, jadi sebenarnya aku bukan bilang matiin semua kulkas di rumah, bukan. Tapi misalnya ketika ada pilihan di mana opsi efisiensi kulkasnya lebih baik, pilihlah yang teknologinya lebih hemat energi, lebih hemat listrik gitu. Jadi dengan begitu kita mengurangi konsumsi listrik dan hemat di dompet juga sebenarnya gitu kan. Karena kita tagihan listrik per bulannya jadi berkurang. Mohon maaf, saya akan membantu menyuarakan apa yang teman-teman katakan. Biasanya yang hemat energi harganya mahal, lebih mahal belinya. Bener sih, sebenarnya itu salah satu masalahnya. Cuma memang kalau dihitung secara total, beda mahalnya itu bisa terbayar kembali gitu. Hanya dengan biasanya rata-rata kalau aku lihat ya, dengan pemakaian 1 tahun atau 2 tahun aja udah balik modal. Sementara barang elektronik itu bisa bertahan 10 tahun lebih gitu. Oke, baik. Saya ingin mempertebal di bagian ini supaya teman-teman tahu ya. Ini cara hitungannya. Selama ini kan kita mikir, hah? Di depan harganya mahal banget, udah ya pakai yang lamaan aja nggak apa-apa, fungsinya sama juga gitu ya. Nggak, kita coba, mumpung ahlinya ada di sini, gimana nih ekonomi lingkungannya bagaimana? Coba kita lihat. Jadi misalnya di antara dua kulkas tadi, kulkas yang 100 watt ini, harganya 6 juta. Yang 150 watt harganya 4 juta nih misalnya. Lebih murah yang 150. Lebih murah yang ini dong gitu. Pasti kayak ya udahlah aku beli yang 4 juta aja gitu. Padahal nggak efisien energi. Nah, teman-teman bayangin kalau tiap bulan tagihan listriknya lebih mahal 100.000 aja gitu ya. Ini tergantung pemakaian tiap orang ya, tapi anggap aja 100.000. Sebenarnya kan dalam 1 tahun pun udah 1.200.000 nih yang bisa dihemat dari pakai kulkas yang lebih mahal dikit di awal, tapi hemat listrik gitu.
Sementara kulkasnya sekarang kan ada yang garansinya udah 10 tahun gitu ya. Berarti tiap tahun kita hemat 1.200.000 dikali 10 tahun misalnya gitu. Tentu bukan, ini hitungannya kasar banget ya. Ini bukan angka sebenarnya gitu. Bukan angka sebenarnya, ini yang buat gambaran yang gampang. Buat gambaran gitu. Nah bayangkan kalau semua barang di rumah kita, AC-nya juga, kulkasnya juga, kalau kompornya listrik, kompornya juga, semuanya itu kita pilih sudah yang efisien energi, total kan kita penghematannya lebih banyak lagi gitu. Yang sebenarnya dalam jangka panjang kalau kita pikirnya 10 tahun, 15 tahun, balik modal gitu. Nah tapi memang yang masih jadi tantangan kan nggak semua orang punya akses cicilan di depan atau kartu kredit yang bisa beli di depan gitu. Nah itu sih yang masih PR dan sebenarnya butuh untuk didukung juga nih subsidi. Mungkin sebenarnya pemerintah bisa nge-subsidi teknologi-teknologi yang udah lebih hemat energi itu gitu. Nah itu tadi listrik, energi. Yang kita belum bahas juga transportasi sebenarnya gitu. Gimana tuh? Karena nggak mungkin kayak kita mungkin hidup di kota Jakarta, let's say, kemana-mana nggak naik mobil, kemana-mana nggak naik kendaraan, baik itu sepeda motor atau apa, impossible gitu. Iya. Sering dengar nggak sih Anya kalau misalnya di negara lain tuh sebenarnya banyak orang yang di Jakarta sebut aja gitu ya terbiasa naik mobil, sebenarnya naik transportasi umum nggak masalah. Betul. Iya kan? Karena transportasi umumnya nyaman. Betul. Gitu dan terkoneksi kemanapun. Jadi dari satu titik ke satu titik tuh bisa nyampe gitu. Kalau di Jakarta kan masih misalnya dari satu titik masih jalan agak panjang dulu atau harus nyambung lagi, belum senyaman itu. Nah sebenarnya di dalam skenario paling ideal tuh kita punya transportasi publik yang world class, yang kayak super nyaman. Jadi bahkan siapa sih yang mau pakai mobil kalau misalnya transportasi publiknya nggak macet gitu, nyaman, nyari semua, parkir juga berapa, sambil jalan sehat, masuk ke steps di dalam Fitbit gitu, bisa jalan dan sebagainya gitu. Nah tapi memang kan sekarang oke lah kita belum punya itu, mungkin sambil pelan-pelan transportasi semakin nyaman juga gitu. Tapi memang yang udah naik transportasi publik jempol ya kan, udah berkontribusi positif nih untuk nurunin jejak karbon. Tapi kalaupun masih pakai mobil sendiri, ada dua nih, misalnya pertama carpooling. Jadi kalau udah tahu bareng temen arahnya satu arah, sebenarnya bisa bareng ajakin untuk searah. Jadi alih-alih dua mobil, instead of dua mobil nih ke tempat yang sama kan emisinya jadi double, kita mengurangi emisi setengah. Mungkin bahasa Indonesianya nebeng. Nebeng. Oh iya, carpooling tuh apa? Ntar mikirnya diderek. Bener carpool ya, bener. Nebeng gitu, jadi bisa saling nebeng. Atau yang kedua memang mobil pun sama prinsipnya kayak kulkas tadi, pilih mobil yang lebih hemat energinya gitu. Jadi yang misalnya kan sekarang kan ada pembanding nih, misalnya 1 liter bensin kuat berapa kilo gitu. Kalau teknologi mobil yang lama misalnya 1 liter cuma bisa 7, 8, itu kan boros banget gitu ya. Tapi misalnya mahal dikit beli mobilnya, tapi bensinnya bisa sampai 15 kilo, 20 kilo, itu juga menghemat, menurunkan emisi gitu. Benar. Jadi itu sih mungkin kurang lebih. Nah yang terakhir adalah konsumsi secara umum. Nah ini yang tadi Anya bilang, jadi misalnya kalau misalnya nggak terlalu butuh baju, mungkin kalau masih bagus yang lama, lebih baik beli misalnya mahal di depan tapi tahan lama gitu. Sekarang kan kadang-kadang ya fast fashion itu kan murah tapi dia cepet luntur warnanya. Nggak begitu gitu. awet. Atau sebenarnya beli produk-produk yang second hand. Sekarang kan pre-love nih. Apa sih istilahnya thrift shop? Thrift shop benar. Gitu. Jadi banyak baju-baju lucu yang kayak vintage atau apa yang nggak perlu beli baru. Nggak harus baju aja sih, semua hal gitu juga. Misalnya apa ya, kalau orang sekarang pandemi tuh suka renov rumah, furnitur, termasuk elektronik juga, jangan-jangan gitu kan bisa beli second hand dan segala macam, itu akan bantu banget nurunin tadi CO2 untuk produksi semua barang-barang yang kita pakai ini. Gitu. Atau sekarang trennya katanya pakaian jadi sewa aja. Oh iya bener loh, Daily aku suka loh kita. sebenarnya itu, karena bosan juga kan, ngapain kita beli mahal-mahal? Pakai 2-3 kali terus disimpan di lemari. Iya. Iya benar. Ini masalah ibuku juga nih. Kamu kalau ke rumah pulang, kalau orang zaman dulu kan gitu ya, kayak lemarinya banyak banget, belum terlalu kayak minimalisme tuh apa sih kayak gitu-gitu ya, kayak padahal dia juga pusing, bener kenapa juga banyak baju. Renting is a good idea. That's a good idea. Tapi sekarang penasaran ya, kalau kita ngeliat cara berpikirnya Afu, saya jadi pengen flashback, what really happen in your life sampai punya kepedulian tinggi terhadap lingkungan sih? Karena ini mungkin bisa men-trigger teman-teman yang sedang nonton Modena Talks ini untuk, iya kita punya kesamaan, so I can do the same, tapi aku pengen tahu what really happen in your life. Karena banyak orang yang mungkin masih belum sadar, atau tahu tapi belum
terpicu untuk lakukan gerakan? What? Can you tell me more about that? Jadi tuh aku mau pengakuan dosa ya. Sebenarnya aku langsung beban hidup gue nih kayaknya. takut ya. Abis ini di-cut atau enggak. Sebenarnya entry point aku tuh justru sebenarnya ekonominya dulu. Baru lingkungannya. Jadi sebenarnya ayahku, jadi ayahku tuh sangat-sangat into banget atau kayak fanatik banget sama efisiensi. Dia tuh efisien banget orangnya gitu. Jadi kayak kalau kita simpelnya misalnya kita dalam sehari itu mau ke 3 tempat nih sekeluarga gitu. Dia tuh bener-bener super planning supaya berarti kita harus kesini dulu baru kesini biar nggak bolak-balik misalnya gitu kan. Itu simpel lah, hal simpel gitu. Atau dia juga dari kecil udah ngajarin aku untuk beli barang second hand tuh nggak apa-apa, asal kita pinter milih yang bagus barangnya gitu. Jadi kayak handphone, aku lebih sering beli handphone second. Ini handphoneku second beli. Really? Yes. Wow. Jadi aku terbiasa yang kayak kalaupun upgrade second gitu, karena lebih murahnya banyak, atau mobil gitu, lebih murahnya banyak, tapi kita harus pintar-pintar milihnya emang kayak gitu. Nah jadi bahkan belum peduli lingkungan pun udah make sense buat aku, itu emang kayak ekonomis aja, hemat listrik tadi kan, kalau barang elektroniknya efisien energi gitu-gitu. Nah baru si lingkungan ini tambahan mengunci di akhir ketika aku pas SMA disuruh sekolah mewakili ke kayak Olimpiade Science Internasional gitu, Olimpiade Project Fisika gitulah, sebagai bagian dari challenge-nya mereka. Jadi mereka minta kita bikin eksperimen untuk jadi tuh kayak ningkatin efisiensi energi lah gitu, bikin sesuatu. Nah gara-gara si Olimpiade ini aku jadi Google kayak kenapa sih emang harus ningkatin efisiensi energi gitu, terus teknologi apa aja yang udah ada gitu-gitulah. Aku lumayan agak nerd gitu. Terus itu untuk pertama kalinya nih tahun 2008, berarti 2007-2008 aku baru tahu bumi itu demam. Jadi benar-benar aku Google sendiri, udah ada Google zaman itu gitu. Dan kayak ada istilah global warming. Gitu. Menarik ya, dan gas rumah kaca ini kan istilah efek rumah kaca segala macam. Terus aku baru tahu ternyata ketika kita pakai listrik segala macam tuh ini bukan nggak ada konsekuensinya gitu. Sebenarnya kita juga melakukan sesuatu ke rumah bumi, planet bumi rumah kita berada ini gitu. Tapi saat itu aku pikir orang lain bakal ngurusin lah. Maksudnya aku peduli, tapi kan pasti ada orang pintar banyak. Betul. Biar orang pintar lain aja lah yang mikirin gitu. Aku nggak usah mikirin gitu. Baru pas masuk kuliah karena aku kuliahnya HI, akhirnya belok ke IPS gitu, hubungan internasional. Terus aku baru tahu ternyata negara-negara secara global ini juga mikirin tentang masalah pemanasan global ini. Jadi ada perjanjian internasional lah untuk mengatur segala macam. Wah, makin tertarik sampai terjerumus di akhirnya itu aku kenalan sama sebuah organisasi ekonomi lingkungan. Terus aku apply untuk jadi peneliti di situ. Baru aku semakin dalam lagi mengetahui tentang semua masalah yang ada. Terus aku ngerasa menarik banget, urgent gitu yang pertama. Karena kalau kita mikirin, mungkin zaman sekarang tuh orang sukanya isu teknologi atau pendidikan. Tapi aku salut sama itu semua gitu, harus lanjut. Tapi kita bisa berkegiatan semua tadi, pendidikan, teknologi. Tapi kalau buminya hancur dalam 10 tahun ke depan, Anya, terus kita mau ngapain gitu? Misalnya ngurusin teknologi tapi banjir. Maksudnya kayak bener-bener orang tuh rumahnya hancur gitu ya. Kalau ngelihat kejadian-kejadian banjir di Eropa tuh rumahnya lulu lantak semuanya gitu kan. So aku ngerasa nggak bisa, naluriku tuh kayak misal lah ayo ngerjain hal lain aja gitu. Nah tapi kalau misalnya nanti gua umur 40-50 buminya hancur, rumah gua semua hancur, and then what? Apapun yang gua lakukan ini buat apa? Nggak ada fondasinya, nggak ada fondasinya gitu. Jadi akhirnya semakin inilah gitu, dan belum lagi karena ekonomi lingkungan ini kayak oksimoron ya, maksudnya kok mereka kan anti tesis dari satu sama lain, tapi kayaknya menarik nih untuk dikulik-kulik gitu, apa aja ya solusi-solusi yang masuk akal secara ekonomi gitu, yang aku emang dari kecil tadi diajarin ayahku gitu, tapi juga mengurangi dampak negatif kita ke lingkungan gitu sih. Interesting sekali ya. Ada bisa dikatakan ada sinergi yang sama ya. Ini energi yang sama yang mungkin dirasakan sama teman-teman dari Modena Talks juga gitu, bahwa awalnya memang ingin melakukan penghematan secara ekonomi, tapi ternyata kenapa tidak dijalankan sambil berkontribusi terhadap lingkungan. Betul. Everybody wins abis itu. Nah, abis ini kita mau break bentar ya teman-teman jangan kemana-mana, kita mau break sebentar karena kita mau ngobrolin lebih lanjut lagi
mengenai apa sih bentuk-bentuk kontribusi yang bisa kita lakukan dan bagaimana kita mengetahui teknologi-teknologi apa yang termasuk dalam ramah lingkungan. Bukan hanya sekedar judulnya saja, tapi benar itu ramah lingkungan. Dan apa yang bisa kita taruh di rumah kita, di kantor kita. Lalu sebenarnya sih pengen korek-korek dikit nih abis ini. Mungkin yang tertarik, gimana sih dukungan pemerintah kita sekarang terhadap sustainable lifestyle ini sendiri. Oke, mumpung ada Afu di sini, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Modena Talks. Hayo teman-teman dari Modena Talks, saatnya kita memperdalam ilmu dan wawasan kita mengenai sustainable lifestyle yang ternyata bisa memiliki kontribusi besar oleh teman-teman dari Modena Talks. Mumpung lagi ada Afu Tami juga di sini, seorang peneliti ekonomi lingkungan, dan ini yang menarik, co-founder dari Think Policy. Organisasi apa sih Think Policy? Sebentar, sebelum saya ingin tahu lebih dalam mengenai gimana pendapat pemerintah, kebijakan pemerintah terhadap sustainable lifestyle ini sendiri, mau ngorek dulu dong mengenai Think Policy ini. What is Think Policy? Jadi Think Policy itu adalah wadah buat banyak orang-orang muda, khususnya mungkin profesional-profesional, untuk lebih peduli sama kebijakan yang pemerintah ambil. Nyambung dong. Betul. Oke, nyambung sekali. Gak janjian ya tadi sebelum ini gak janjian ya. Iya, jadi selama ini kan suka ada apa ya stereotip kayak anak muda tuh nggak peduli tentang isu pemerintahan atau kebijakan, isu lingkungan gitu. Tapi sebenarnya udah banyak banget loh hanya anak-anak muda yang punya ide-ide, solusi-solusi gitu kan, solusi-solusi sistematis gitu untuk masalah-masalah termasuk masalah lingkungan juga. Nah, Think Policy itu pengen mewadahi terutama orang-orang muda yang sekarang tuh udah kerja di dalam pemerintahan gitu. Kan selama ini kita mikir orang muda nih berkontribusinya mungkin dari luar gitu lewat jadi aktivis atau misalnya ikut protes ke pemerintah, turun ke jalan segala macam gitu. Tapi bagaimana dengan orang muda yang udah di dalam nih, yang kerja di kementerian gitu ya, ASN ataupun misalnya yang staf khusus bisa langsung ngebisikin para pembuat kebijakan gitu kan, itu banyak banget yang punya ide. Nah, kita tuh pengen bikin wadah yang informal di mana orang-orang yang punya concern, punya ide-ide pemikiran bisa saling bertukar ide dan belajar tentang kebijakan publik lebih bagus lagi. Saya harus tanya, emang banyak? Karena image yang ada bisa menyuarakan teman-teman, bisa bikin teman-teman sebel dengan omongan saya habis ini, karena banyak yang berpendapat atau berpikir kalau udah masuk ke dalam ranah pemerintahan, udah nggak bisa ngapa-ngapain, ngikut aja dengan sistem yang ada, ngikutlah dengan birokrasi yang ada, punya pemikiran apapun nggak akan pengaruh, yang ada nanti akan ketemu hambatan-hambatan untuk karirnya dia. Tapi ternyata banyak. Itu yang mau kita ubah. Jadi memang status sekarangnya seperti itu. Iya, mindset orang tuh mikirnya selalu seperti itu. Benar, justru banyak teman-teman di Think Policy itu adalah orang-orang yang pas masuk pertama kali, tujuan mereka tuh sangat mulia. Yang kayak, aduh aku ingin mengubah sistem supaya jadi lebih baik lagi gitu kan. Makanya aku mau masuk ke dalam pemerintahan langsung. Tapi memang benar banget yang Anya bilang tadi gitu, banyak di antara yang akhirnya banyak kerja sama pemerintah. Aku sebenarnya nggak langsung di pemerintahan, tapi sehari-hari banyak berinteraksi sama pemerintah banget. Itu tuh udah masuk tahun kedua ketiga kadang-kadang emang ngerasa putus asa. Jadi kayak, aduh kayaknya gue nggak bisa mengubah apapun deh gitu. Karena ini terlalu saklek gitu lah, kayak nggak bisa diubah. Nah, karena kalau ruangnya formal terus ngubahnya tuh susah, sengaja Think Policy nyari bentuknya tuh informal. Jadi justru kita buka ruang-ruang yang di luar proses formal gitu, untuk kita brainstorming ide-ide, mungkin mendorong kolaborasi lintas sektor yang selama ini misalnya pemerintah tuh jarang ngobrol sama sektor swasta, atau sektor swasta nggak ngerti pemerintah ini mikirnya gimana sih gitu, atau misalnya
organisasi masyarakat sipil gitu ya, kayak LSM kan dianggapnya selalu musuhnya pemerintah atau seperti apa gitu. Tapi kita buka ruang-ruang sebenarnya kelas-kelas. Jadi kita ada kegiatan akademi. Jadi Think Policy Academy itu kelas-kelas kebijakan publik gitu, di mana yang lintas sektor ini bisa belajar kebijakan publik bareng-bareng dan saling belajar dari satu sama lain. Sama yang kedua community. Jadi community itu kegiatan dialog antara pemerintah dan orang muda gitu. Kita sering memfasilitasi misalnya pemerintah ngeluarin kebijakan baru, kita ajak orang muda untuk berdialog sama pemerintah untuk bisa lebih paham lagi. Nah, tadi kalau ditanyanya apa, emang ada ya gitu, ada banget dan banyak banget gitu. Sejauh ini sih kita kalau secara digital komunitasnya sekitar 25.000. Mungkin banyak sedikit itu relatif lah ya. Kalau buat aku itu angka yang lumayan, ternyata dalam 2 tahun kita berjalan. Wow, gitu, yang alumni yang beneran ikutan kegiatan-kegiatan offline kita mungkin total 1000-an lebih, tapi tersebar di 190 lebih institusi. Jadi artinya ini di berbagai kementerian strategis gitu ya, terus juga di Pemda, jadi di kantor-kantor gubernur, di daerah-daerah, semua ini orang muda yang banyak ide, banyak pemikiran. Kita pengen fasilitasi supaya terhubung di Think Policy, termasuk untuk memecahkan masalah lingkungan tadi. I see. Boleh dapat gambaran nggak contoh-contoh yang sudah dilakukan dan efeknya yang sudah dirasakan oleh masyarakat? Apakah ada satu kebijakan yang hasil dari pemikiran bersama dengan Think Policy yang tanpa kita sadari, I know that policy. Itu awalnya dari situ. Ada. Jadi kalau yang baru-baru ini kan tiap tahun tuh pemerintah pemerintah tiap tahun mengeluarkan laporan APBN ya. Jadi ngelaporin nih uang kita yang 2.000 triliun ini dibelanjain buat apa aja, terus dapat dari apa aja. Nah, kita bikin memfasilitasi Kementerian Keuangan untuk berdialog nih tentang gimana caranya memprioritaskan belanja pemerintah nih, sektor apa yang penting gitu. Jadi kita undang orang-orang muda yang misalnya akhirnya menyampaikan, penting nih untuk dukung UMKM gitu. Atau yang dari sisi lingkungannya juga ada perwakilan-perwakilan yang bilang, pemerintah juga harus mendorong atau mengalokasikan kebijakan untuk ya tadi mendorong solusi-solusi rendah karbon misalnya gitu. Itu ditampung, jadi didengar langsung oleh dirjennya gitu, dan harapannya sih untuk cycle APBN selanjutnya misalnya bisa dijadikan rekomendasi. Yang baru-baru ini juga rame itu undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Itu kan baru lolos nih akhirnya, baru banget gitu. Finally. Itu kontribusi banyak banget orang pasti ya, para aktivis-aktivis yang udah lama, ini udah 10 tahun gitu prosesnya. Tapi misalnya kita mungkin berkontribusi kecil dalam hal misalnya mendorong juga di dalam kelas-kelas kebijakan publik kita, mendorong itu sebagai case study gitu ya, sebagai suatu topik yang perlu solusi kebijakan publik. Terus juga di media sosial dan kita bantu raising awareness juga seputar topik itu gitu. Itu 2 contoh sederhana, tapi sebenarnya kebijakan publik itu banyak banget. Yang harus dibenahin tuh sektornya aja 10 lebih lah gitu. Lingkungan cuma 1 bahkan gitu ya dari banyak sektor. Tapi kita makanya ngelihatnya jangka panjang sih hanya. Jadi bukan mungkin jangka sekarang tuh memang masih banyak tantangannya, tapi kita pengen ubah budaya kebijakan publiknya gitu. Jadi orang-orang muda yang sekarang di komunitas kita nanti kan bakal jadi fingers crossed, jadi pejabatnya, jadi pemimpinnya gitu. Nah, harapan kita dengan kita sudah terbiasa kolaboratif, terbuka, banyak ide-ide kreatif, kritis, solutif gitu ya. Nanti kedepannya wajah pembuatan kebijakan publik di Indonesia bisa lebih baik, lebih berbasis bukti dan empati. Amin. Gitu. Nah, tapi kalau kembali lagi bicara mengenai sisi kebijakan pemerintah terhadap yang berhubungan dengan environment, tentang lingkungan. Kalau dulu saya inget banget ya, saya lupa tahunnya berapa nih ya, mungkin teman-teman awal-awal mobil ramah lingkungan masuk ke Indonesia. Pajaknya nauzubillah, ya ampun, lebih mahal daripada teknologi yang tidak ramah lingkungan. Padahal kan ramah lingkungan. Betul sekali gitu. Dan abis itu udah nggak pernah tahu tuh. Pokoknya waktu itu tuh sempat kabarnya waktu itu zamannya Prius baru masuk kalau nggak salah ya. Kayaknya yang, asik, ada kontribusi real yang bisa kita berikan nih kepada bumi kita gitu kan. Mobil yang lebih ramah lingkungan. Tapi ternyata pas ngeliat harganya gak jadi, mahal banget. Abis itu gak pernah ngikutin lagi tuh. Abis itu selalu mendengar pokoknya kalau teknologinya ramah lingkungan pasti pajaknya lebih tinggi. Apakah sekarang masih seperti itu atau gimana? Adakah perubahan? Ya bener banget. Jadi ini sebenarnya salah satu mitos yang emang dari dulu jadi mitos karena emang zaman dulu kayak gitu adalah kalau misalnya sesuatu itu ramah lingkungan pasti ada premiumnya, malah lebih mahal daripada kalau yang nggak ramah lingkungan gitu kan.
Nah, lebih mahalnya ini bisa karena dua hal gitu ya. Ada yang memang teknologinya memang masih mahal. Jadi kan teknologi ramah lingkungan ini istilahnya masih bayi ya, masih berkembang gitu. Dulu masih baru, masih berkembang, makanya tentu kalau dibandingkan dengan teknologi berbasis fosil yang udah lebih tua, lebih lama kan pasti produksinya jadi lebih mahal karena belum banyak mesin yang bisa memproduksinya misalnya dan sebagainya. Oh, jadi kayak obat tuh masih obat paten belum generik. Benar, bagus banget nih analoginya gitu. Nah tapi kan udah masuk ke tahun kesekian, sebenarnya kita ngelihat nih salah satunya misalnya teknologi solar panel gitu. Harga itu udah menukik turun gitu. Jadi sekarang sebenarnya udah banyak banget teknologi-teknologi ramah lingkungan yang secara objektif benar-benar lebih murah atau kompetitif lah ya, bersaing lah harganya dibandingkan dengan teknologi yang lebih yang tidak ramah lingkungan gitu sekarang. Jadi udah berubah nih wajahnya dibandingin dulu waktu pertama kali mungkin mobil-mobil berbasis listrik keluar gitu mahal. Nah tapi yang kedua kadang-kadang di beberapa kasus teknologinya udah lebih murah, tapi pemerintahnya belum siap dengan kebijakan yang mendukung gitu. Artinya sebenarnya kalau pemerintah mau banyak teknologi yang lebih mahal pun itu bisa disubsidi kan gitu untuk mendorong masyarakat untuk konsumsi yang lebih ramah lingkungan gitu. Jadi memang secara teori kebijakan publik subsidi itu boleh dipakai oleh pemerintah untuk mendorong supaya orang kita semua masyarakat lebih mengkonsumsi sesuatu yang baik. Jadi misalnya pendidikan, itu kan sesuatu yang baik. Istilah teknisnya eksternalitas positif, jadi dampaknya positif. Maka di banyak negara tuh pendidikan tuh dibayarin pemerintah fully ya kan. Kalau di Indonesia ya ada juga misalnya pendidikan yang sifatnya negeri itu kan ada subsidi pemerintahnya. Kalau di banyak negara lain ya gitu, pendidikan mahal banget pemerintah gelontorkan karena hal positif gitu. Nah sama teknologi ramah lingkungan ini kalau dianggap sebagai sesuatu yang positif, secara teori sebenarnya bisa aja disubsidi kalaupun lebih mahal. Tapi yang parah, kalau teknologinya sebenarnya udah lebih murah, malah dipersulit juga oleh pemerintah. Jadi pemerintah malah membuat juga sesuatu itu semakin mahal gitu. Biasanya karena belum siap, jadi kebijakannya masih berproses gitu ya. Jadi belum cukup progresif gitu dan tidak timely enough nih, prosesnya tidak cukup cepat untuk bisa mendorong ke arah sana. Tapi memang udah banyak yang positif juga sih. Baru mau nanya gini, kalau Indonesia posisinya gimana? Cuman saya nggak tahu nih kalau misalnya nggak layak, silakan diedit ya. Cuma penasaran aja, Indonesia posisinya di mana? Indonesia mixed review. Oh oke. Kalau film ada yang Rotten Tomatoes-nya sama Google reviewnya masih agak bingung nih. Masih agak mix gitu ya. Karena kita bisa lihat sebenarnya ada banyak kebijakan-kebijakan baru-baru ini yang didorong ke arah positif sebenarnya gitu. Misalnya tadi pajak untuk kendaraan listrik. Jadi pajak mobil mewah. Dan untuk mobil listrik sekarang udah justru berdasarkan emisi. Jadi semakin kurang efisiensi semakin tinggi, semakin rendah pajaknya sebenarnya. Ini tanpa bermaksud untuk mempromosikan mobil listrik ya, nggak ada tujuan itu ya. Saya nggak di-endorse sama sekali, nggak ada keuntungan apapun. Tapi saya ngelihat beberapa mobil listrik yang ada di pasaran itu nilai STNK tahunnya itu jauh lebih murah dibandingkan mobil baru yang sama keluaran tapi yang bukan mobil listrik. Ya, itu salah satu reform yang baru-baru ini. Iya, baru banget sampai kaget baru banget diperkenalkan. Benar-benar. Jadi itu mudah-mudahan jadi insentif ya untuk beralih ke mobil listrik, tapi jangan lupa pakai solar panel buat ngecasnya. Emang kenapa? Kan tinggal dicolok kan lumayan. Apa pemikirannya seperti apa? Kenapa harus solar panel yang disarankan? Kalau misalnya mobilnya listrik nih, dia nggak ngeluarin polusi tadi kan, CO2-nya nggak keluar. Tapi ngecasnya dari mana? Dari listrik yang ada di rumah. Listrik yang ada di rumah. Listrik yang di rumah tadi dari mana? Dari batu bara. Jadi bisa jadi mobilnya nggak ngeluarin emisi, tapi suatu tempat di ujung sana para pipa-pipa batu bara itu masih tetap mengeluarkan gitu. Jadi aku selalu bilang paket ya kalau bisa gitu, beli mobil listrik sambil pasang solar panel juga di rumah, karena jadi benar-benar listriknya nggak ada emisinya, mobilnya nggak ada emisinya, wah sempurna. Sumber listriknya tidak berpolusi, mobilnya juga tidak menghasilkan polusi. Ih, cantik lengkap banget. Dan lebih ekonomis. Betul, betul. Oh, cantik banget. Ini banget ya, sweet spot banget gitu. Benar. Tapi jadi penasaran, sebenarnya sudah banyak nggak sih di Indonesia orang-orang yang menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan ini? Salah satunya saya penasaran ya solar panel ini. Biasanya
orang-orang kayak Afu ini sudah tahu lebih banyak nih. Apakah banyak perusahaan di Indonesia yang sudah menggunakan sumber-sumber listrik yang lebih sustainable, lebih ramah lingkungan, atau sebenarnya masih ya kita ntar abis ini kita akan kupas lebih dalam lagi ya bersama dengan Afu Tami. Jangan kemana-mana ya teman-teman, tetap di Modena Talks. Oh sekalian, yang mau komentar boleh loh di bawah sini. Oh ya? Iya dong, mungkin ada hal-hal yang kita miss, seperti contohnya Anda sudah menemukan, ternyata tidak hanya STNK-nya lebih murah, tapi bener loh, saya punya pengalaman pakai kulkas Modena yang ini hasilnya listriknya sekian tahun akhirnya jadi lebih irit. Boleh kasih testimoni juga di bawah, karena kita ingin tahu yang real what happen di lapangan buat teman-teman yang sudah merasakan gaya hidup sustainable ini seperti apa. Ya, komen di bawah sini ya. Yes, teman-teman dari Modena Talks, belum lelah dong untuk mendengarkan pengetahuan mengenai sustainable lifestyle yang ternyata benar-benar loh kita ini bisa memberikan kontribusi real. Mulai dari hal yang kecil, memilah-milah sampah, sampai ini yang menarik nih, menggunakan solar panel. Is it possible kita di Indonesia pengguna individu, bukan perusahaan besar ya, maksudnya pengguna punya rumah pakai solar panel, beneran bisa? Ternyata sangat-sangat possible. Teman-teman aku beberapa ada yang udah aku lihat langsung beneran pakai, pasang di rumah, dan itu bisa menghemat listrik mereka dengan sangat-sangat signifikan. Aku sebenarnya udah hampir mau, tapi karena tadi ya di apartemen sama susah ya. Nasibnya ya. Tapi mungkin kita bisa ke building management ya. Wah. Iya dong, kita memberikan ide untuk mungkin pemilik-pemilik gedung tahu sendiri kan tagihan listriknya seperti apa, jut-jutan kan ya. Mungkin bisa untuk yang subsidi fasilitas umumnya deh pakai solar panel. Siapa tahu yang nonton ini ada yang punya gedung apartemen ya? Yes, jangankan apartemen, gedung perkantoran terus sepanjang Jalan Sudirman, why not ya? Banget. Untuk pencahayaan, fasilitas umum, untuk listrik lumayan kan disubsidi. Karena bayangkan Indonesia dengan segala curahan mataharinya yang begitu ini, kalau nggak dimanfaatkan sebenarnya sayang ya. Iya. Buat apa ya kita, maksudnya kalau terlalu berbasis batu bara kan sebenarnya juga sayang nih dari tenaga surya bisa dipakai. Iya, benar. Apalagi yang pernah dengar testimoni teman-teman yang punya kantornya di lantai 50 ke atas. Aduh, kota Jakarta sudah ada kabutnya. Ya udah dikurangin dengan apa? Minta gedungnya pakai solar panel. Benar. Tapi sebenarnya cara kerja solar panel itu seperti apa ya? Saya ngomong-ngomong sok-sokan solar panel. Cara kerjanya sendiri itu seperti apa? Kok bisa dilakukannya di rumah? How? Yes, jadi sebenarnya solar panel itu pernah lihat nggak ya? Kalau misalnya belum pernah lihat, Google dulu kali ya, solar panel kayak gimana bentuknya. Dia satu kotak gitu biasanya, tergantung ukuran kotaknya dia mewakili seberapa banyak listrik yang bisa dihasilkan. Oke. Teknologinya sendiri namanya photovoltaic, jadi PV singkatannya PV. Nah, si PV ini adalah sebuah teknologi yang mengkonversi sinar panas matahari. Panasnya apa cahayanya sih yang diambil? Pertanyaan bagus, karena aku orang kebijakan publik, aku nggak yakin nih, bukan engineer nih, detailnya kurang detail ya. Kita Google sama-sama habis ini ya teman-teman. Kayaknya mataharinya, karena kalau panas kan taruh di kompor. Iya bisa. Nggak tahu, nggak tahu. Coba tolong konfirmasi sendiri. Tapi anyway ditaruh ke depan matahari, dia mengkonversinya menjadi listrik gitu. Ingat kan dulu pelajaran fisika gitu, energi itu kan sebenarnya cuma dikonversi aja dari satu ke yang lain. Betul. Jadi sebenarnya kayak batu bara jadi listrik pun batu bara di fire gitu ya, dipanaskan, dibakar jadi listrik. Nah, yang ini istilahnya si PV ini mengkonversi panas matahari jadi listrik. Yang mana kita tahu panas matahari itu aksesnya di Indonesia banyak banget tempat dengan cahaya matahari. Betul. Kalau di tempat-tempat lain kan misalnya sering berawan atau sebagainya. Jadi supply dari listriknya itu bisa terganggu lah atau tidak konsisten gitu. Misalnya di Indonesia ini sebenarnya relatif
kaya gitu. Iyalah, kita cuma punya 2 musim, musim panas dan musim hujan. Musim hujan pun tetap panas ya? Tetap panas, betul sekali. Abis hujan triknya minta ampun kan, benar. Sayang sekali energi itu terbuang begitu saja ya. Okay. Nah, bagian dari teknologinya juga sebenarnya adalah baterainya, Anya. Okay. Jadi jadi karena matahari kan malam-malam nggak ada. Oke. Sedangkan kan rumah butuh listriknya terus-terusan. Nah, jadi sekarang juga sebenarnya banyak investasi itu ke arah baterai yang efisien gitu. Gimana caranya sambil kita nyerap panas ini di-store di baterai supaya sepanjang hari tetap ada listriknya gitu sih. Nah, kurang lebih itu teknologinya. Jadi kebayang itu kalau misalnya kita ngelihat ya, kalau kita Google ataupun ada beberapa rumah di kota Jakarta, saya sempat ngelihat bagian atapnya itu ada yang mengkilap-mengkilap, itu tuh bentuknya si solar panel. Iya, betul banget. Dari situ dia mengubah energinya disimpan ke dalam baterai, baterai khusus ya, bukan baterai yang A2, A3 ya, bukan ya, baterai khusus yang bisa memberikan distribusi listrik ke seluruh rumah itu. Betul. Nah, ada kalau nggak salah sih selain pakai baterai sebenarnya ada yang bisa langsung juga gitu. Cuma baterai ini membantu tadi istilahnya intermittency ya. Jadi kalau panasnya lagi nggak ada itu bisa kepake. Nah, terus kalau di Indonesia sebenarnya udah sebanyak apa sih yang pakai gitu kan pertanyaannya. Nah, saat ini sebenarnya kalau dari sisi energy mix nih, jadi bauran total energi, sebenarnya total pemanfaatan energi baru dan terbarukan masih di bawah 10%. Sayang banget ya, padahal potensinya Indonesia tuh banyak banget. Jadi dari total potensi energi bersih yang ada, baru sekitar 2%, 3% yang kita manfaatkan. Sementara tadi 90% kita pakai batu bara, gas, minyak bumi gitu. Yang sebenarnya itu kita tahu tadi bikin bumi demam ya. Nah, jadi sayang banget nih sebagai negara dengan potensi yang sebesar ini, selain tadi kalau solar kan dari panas matahari, tapi juga ada dari hidro nih berbasis air, terus berbasis panas bumi, geothermal gitu dan lain-lainnya. Nah, itu perlu banget untuk dimanfaatkan. Salah satu kenapa alasan masih sulit dimanfaatkannya sebenarnya memang dari sisi kebijakan publik nih, tadi kita balik ke masalah kebijakan. Masih ada beberapa rintangan-rintangan lah gitu untuk pemerintah bisa PLN misalnya ya untuk bertransisi ke energi bersih kayak solar panel dalam skala yang besar. Modalnya modal salah satunya tentu udah terlanjur banyak pembangkit segala macam. Nah, makanya cara sementaranya transisinya adalah individu sendiri gitu. Menarik sekali nih. Jadi kita bisa pasang sendiri di rumah sebenarnya langsung bisa beli solar panelnya gitu, dipasang di atap rumah. Beda-beda ya rumah orang, tapi biasanya kan orang Indonesia atapnya ada yang miring gitu, ada yang ini dipasang. Nah, itu langsung terhubung nanti ke listrik di rumah gitu, mengaliri listrik di rumah. Jadi kalau misalnya ada lingkungan yang masih suka kadang-kadang kena pemadaman listrik ataupun apalah program, sekarang sih udah nggak ada ya, biarpet udah kayaknya udah nggak ngalamin ya teman-teman. Lumayan loh, kadang-kadang masih ada. Masih ada ya, tapi ini bisa memiliki listrik yang lebih stabil karena secara individu bisa memproduksi listrik sendiri. Wah, Modena ada ya produknya ya? Modena ada. Jadi solar panel ini Modena punya? Oh, jadi bukan kirain cuma kompor, mesin cuci, kulkas, enggak ya? Enggak loh, tuh teman-teman, ayo. Sekarang kalau misalnya penasaran, pingin deh punya solar panel sendiri di rumah, nggak usah pusing, Modena ada. Nah, berarti rumahku, aku nggak punya rumah sih. Abis pulang dari sini dapat nggak? Enggak. Karena nggak ada rumahnya buat pasangnya. Masangnya juga apa boleh di apartemen? Kok jadi pembicaraan ke sini? Enggak teman-teman maksudnya. Oke, balik lagi mengenai solar panel ini. Jadi basically kita sebagai individu sudah bisa memiliki solar panel sendiri. Dan itu bisa memproduksi listrik sendiri untuk penggunaan kita nih di rumah. Dan sebenarnya karena kan kalau batu bara tuh harus disuplai terus ya. Jadi untuk pembangkit batu bara tuh nyala kan kita harus ambil batu bara dari bumi dibakar terus-terus. Kalau solar panel itu istilahnya kita beli teknologinya nih di depan, terus kan panas cahaya mataharinya bayar. Siapa yang bayar? Yang bayar nggak mungkin kan? Siapa ya? Nggak ada yang bayar. Nggak ada. Jadi ditaruh aja, kita langsung dapat cahaya yang terbarukan terus-menerus gitu. Ya mungkin matahari berhenti bersinar kapan sih ya, mungkin malam hari. Miliaran itu pun buminya tetap ada, matahari tetap ada. Betul. Jadi itu jadi jauh lebih hemat sebenarnya dibandingkan dengan sumber listrik yang kita harus bayar secara berdasarkan penggunaan gitu ya. Tapi emang sih ada biaya tambahan maintenance gitu. Tapi itu all and all masuk masih masuk ke dalam Pernah ketemu nggak orang yang benar-benar menggunakan solar panel di Indonesia?
Ada cerita apa dari mereka? Pernah. Jadi sebenarnya awalnya menariknya tuh dia suka ngomong gini, gue tuh bingung ya, zaman sekarang kan orang-orang tuh cicilan mobil gitu. Dia bilang sebenarnya lebih pinter cicilan, kalaupun harus nyicil ya, cicilan solar panel gitu. Karena dengan nyicil solar panel kan balik modal langsung nih, tadi dari listrik lebih hemat tadi gitu, bisa langsung kepakai lagi gitu. Jadi dia awalnya aspirasinya gitu dulu gitu, pengen nyicil, terus dia pasang. Kalau nggak salah sih sebenarnya semurah, aku nggak tahu harganya Modena, belum janjian nih, tapi secara umum di pasar tuh misalnya 25 jutaan, kan dia beda-beda ya tergantung KWH di rumah berapa nih. Rata-rata rumah Indonesia mungkin 2.200, 3.000, 4.000 gitu ya. Biasanya dijual per 1.000 KWH gitu, harganya berapa ya bisa 50 juta sampai 100 juta lah untuk kalau pasang yang bisa nge-supply sampai dengan 1.000 KWH. Bisa. Aku nggak tahu harga spesifiknya, kita harus Google lagi abis ini. Mungkin ditaruh di deskripsi videonya. Silakan, atau nggak yang mengkomen yang mungkin ada pengguna solar panel ingin memberitahu lebih lanjut juga. Atau bisa lihat teks di bawah ini. Enggak ya, bukan TV. Teman-teman Modena tambahin ya untuk pengkoreksian data yang sesungguhnya ya. Benar gitu, dan itu ya instalasi langsung di rumah gitu, dan dia seneng banget si temanku ini gitu karena tagihan listriknya pas keluar bulan pertama signifikan banget berkurang gitu. Signifikan banget berkurang. Jadi emang kurangnya nih adalah emang kita harus akui ya nggak semua orang bisa afford lah, karena kan masih mahal lah ya, masih puluhan juta sekian. Tapi tadi gitu, bahkan kalaupun harus nyicil, banyak banget orang Indonesia tuh sebenarnya nggak punya uang buat beli mobil, tapi kan nyicil mobil. Maaf, 25 juta tuh ya kan ada motor yang enak banget tuh duduknya ya, yang lebar banget gitu, yang kalau nyelip-nyelip di antara mobil tuh agak susah gitu, agak ngeri, gede banget gitu ya. Itu berarti kalau itu bisa dicicil, ini juga bisa dicicil dong? Sebenarnya bisa, benar. Atau misalnya yang anggap deh yang orang-orang yang sudah penghasilannya stabil dengan angka puluhan juta per bulan, daripada beli jam tangan sampai 100 juta, pasang solar panel di rumah, bener banget, bisa gunakan subsidi dari bayar listriknya untuk beli jam cicilan yang bener loh dong, ya kan? Itu cerdas banget sih, ya kan? Jadi beli solar panel buat nyicil yang lainnya lagi. Iya benar, bisa dong, daripada sekarang ini beli jam tangan nyicil ya, sedangkan cicilannya itu akhirnya cuman udah stuck di situ doang untuk jam tangan. Bener. Mendingan awalnya cicil solar panel, kan jadi ada penghematan di sisi yang lain, hal-hal sisi yang lainnya bisa untuk subsidi barang yang lainnya lagi. Oh, cakep. Dan sayangnya tapi yang kayak temen aku ini jumlahnya memang belum banyak, hanya karena tadi kita balik ke kebijakan pemerintahnya gitu ya. Sebenarnya memang masih ada nih ruang-ruang di mana pemerintah bisa mendorong untuk lebih banyak individu yang udah punya istilahnya modal, udah pendapatan stabil segala macam untuk bisa pilih solar panel gitu. Kenapa? Karena misalnya pertama kalau misalnya kita pakai listrik di rumah, itu nggak bisa benar-benar 100% nggak bayar ke PLN gitu. Unfortunately gitu. Tapi tetap ternyata berdasarkan perhitungan temanku tetap hemat. Bahkan pun ada potongan dari PLN-nya ya. Jadi ada hitung-hitungannya lagi lah gitu, hanya sekian yang boleh didiskon dari pemakaian sumber listrik sendiri gitu. Sejak kapan listrik ada diskon? Cuman kalau punya solar panel di rumah, di gedung itu baru bisa dapatkan diskon, itu udah luar biasa. Itu bukan diskon, bahkan kita produksi sendiri ya. Maksudnya si listriknya kita produksi sendiri. Jadi kalau tetangga lagi biarpet misalnya, saya tenang-tenang aja, saya punya sendiri produksi listrik di rumah. Nah jadi cap-nya tuh sekarang di 65% kan, dari yang akan dipotong dari tagihan PLN gitu. Nah bayangkan kalau pemerintah ikut mendukung juga gitu ya, cap ini tuh dihilangkan, jadi benar-benar kalau misalnya kita pakai solar panel di rumah ya dipotong 100% dari listrik yang kita produksi sendiri gitu kan. Nah itu lebih banyak lagi pasti orang-orang yang ngikutin kayak temanku gitu kan gitu. Wah itu dan ideal banget buat semua. Tadi kan kita udah kita udara Jakarta lebih bersih gitu, listrik di rumah juga rasanya bersih gitu. Listrik yang kita pakai tuh nggak guilty gitu ya. Yes, bener banget, nggak ada rasa guilty kayak kita ngerusak lingkungan. Benar gitu. Tapi kita ngambil contoh biasa dong. Kita suka ngambil contoh tuh kebijakan negara lain. Nah, kalau di negara mana yang aku tahu yang sudah memperlakukan kebijakan yang ideal untuk warga yang punya solar panel? Kalau secara spesifik ideal sih lebih kayak ya tadi nggak ada pembatasan. Tapi ada yang kayak begitu? Nggak ada. Kalau di tempat lain sih, setahu aku benar-benar ya kalau pasang solar panel di rumah ya pakai aja gitu. Maksudnya nggak ada pembatasan, tetap sekian persen harus bayar ke PLN gitu. Nah tapi yang sebenarnya kalau di negara lain, salah satu yang cepet banget transisinya tuh Tiongkok. Jadi Tiongkok tuh benar-benar sebenarnya transisi dari batu bara ke solar panelnya cukup
drastis. Jerman ke angin, kalau Jerman lebih ke pembangkit berbasis angin. Nah ini yang di skala besar, jadi bukan, kan kita dari tadi ngomonginnya di rumah saya gitu ya. Tapi kalau di negara-negara ini memang pemerintahnya menggelontorkan investasi untuk secara grid nasionalnya nih, apa sih grid itu apa? Jaringan listriknya gitu, memang bauran energinya ditransisi secara signifikan ke energi yang lebih bersih. Nah sayangnya memang Indonesia ini masih lumayan ketergantungan sama sumber energi yang kotor tadi kayak batu bara, minyak dan gas gitu ya. Jadi ternyata di antara negara-negara G20, nih sekarang kan Indonesia lagi tuan rumah G20, semua negara G20 yang lain bauran energinya itu sudah berkurang yang energi kotor. Artinya mereka berinvestasi lebih banyak untuk energi bersih dibandingkan energi kotor, dan Indonesia satu-satunya negara yang bauran energi kotornya malah meningkat. Jadi yang masih lebih tinggi speed of investment-nya dibandingkan energi bersih gitu. Nah, akhirnya makanya tadi kenapa aku mendorong aksi individu juga, karena transisi di level sistem yang besar yang di skala pemerintah memang masih ada hambatan-hambatannya, masih harus masih belum terlalu mendukung. Ya kalau aku sih mendukung untuk aksi individu, untuk yang bisa sendiri pasang solar panel di rumah, sangat-sangat aku support untuk itu yang bisa kita lakukan sendiri gitu. Dan itu bakal signifikan banget ke jejak karbon ya. Tadi kita ngomongin jejak karbon, paling banyak tuh emisi kita dari energi lah pasti. Ngecas, tadi kulkas, AC, TV di rumah ya, apalagi segala macam, itu tuh paling besar dari situ. Maka kalau kita pakai solar, wah udah drop langsung jejak karbon kita, signifikan banget turunnya gitu. Oke, apalagi sekarang bisa beli solar panel di Modena. Iya itu loh yang aku kaget. Itu jadi dia. gampang ya berarti ya. Bener, lebih terjangkau, lebih nggak usah mikir perusahaan mana yang jual. Modena, udah selesai. Kontak langsung ke Modena. Saya nggak tahu nomornya ada di sini apa enggak ya. Langsung aja ke Modena. Aduh, Afu ini menarik banget sih obrolan kita yang pastinya ya menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan membuat saya semakin eager untuk segera melakukan sustainable lifestyle dalam kontribusi apapun bentuknya, mulai dari pakaian, mulai dari kendaraan, pokoknya mengurangi jejak karbon itu tuh harus penting sekali. Tapi satu hal yang menarik, mudah-mudahan segera setelah saya dan Afu tidak tinggal di apartemen lagi, kita punya rumah, janjian yuk Amin sekarang. loh, bener loh. Kita kalau punya rumah ya. langsung ya bener solar panel ya. Siap. Ya benar ya. Dimulai dari yang 1000 kWh dulu. Berapapun itu kita mulai aja. Oke, ini janji di hadapan teman-teman Modena Talks ya. Nih Afu dan saya begitu nanti kita punya rumah, kita akan pakai solar panel. Oke, kalau begitu sambil ya mudah-mudahan Modena mau mensupport kita dengan subsidi juga boleh ya. Oke, kita pamit dulu ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Semoga yang kita berikan bisa menjadikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan Modena Talks lainnya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.